Mohon izin sebelumnya untuk acara ini tahlilan virtual hari ke-7 mama kami. Agar acara bisa berjalan dengan baik. Mohon izin. Gini gitu ya musisi. Bismillah. Irma, tolong diulang Irma, suaranya tadi eho. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum acara, kami akan memute suara agar supaya acara berjalan dengan hikmat. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat kami junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, malam ini Allah masih mengizinkan kita bertemu dan bersilaturahmi di acara tahlilan virtual hari ke-7 Mama Mertua Mbah Putri kami tercinta, Ibu Haja Kremisni binti R. Sunardi. Terima kasih atas kehadiran tante-tante, om-om, sepupu, ponakan, keluarga besar almarhum Pak Tohasan, keluarga besar almarhum Eyang Warno, keluarga besar almarhum Tengku Sulung Syahnara, keluarga besar almarhum Tengku Hamdan, keluarga besar almarhum Eyang Kahar, keluarga besar almarhum Amiruddin, keluarga besar Bule Uun, keluarga besar sahabat Om Yon dan keluarga, sahabat-sahabat Paskibraka Nasional, rekan-rekan almarhumah Mama dari SMA 7 Negeri Jakarta, rekan-rekan sekantor almarhumah Mama, rekan-rekan SMA Negeri 8 Jakarta, rekan-rekan SMP 115 Jakarta, keluarga besar Sairi Samsudin Palembang, keluarga besar Haji Suparto, sahabat-sahabat dari Sahabat Peduli, sahabat-sahabat dari Perkumpulan Islam Para Marta Kudusia, keluarga besar almarhum Pak Sudar, sahabat-sahabat Gria Depok Asri, sahabat-sahabat Grand Depok City, tetangga almarhumah Mama di Kompleks Jati Jajar, sahabat-sahabat Haji KBIH Al-Azhar Jakarta, sahabat-sahabat Oni Daruni dari SD, SMP 73, SMA Negeri 26, Kuliah YAI, dan Yayasan Pelita. Sahabat-sahabat Arni Daryani, SD 05 Pagi, dan teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Keluarga besar Kertawangsa, teman pengajian Mama Ibu Konita, teman Mama Ibu Tuning Delta, teman Mama Ibu Nuning Delta. Adapun urutan susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan Yasin yang akan dibimbing oleh Ustadz Kuswandani, Kang Dani. Lalu ketiga akan ada slideshow perjalanan mamah kami semasa hidupnya. Keempat, kajian dan doa yang akan diisi oleh Kang Dani. Kelima, penutup atau ramah tamah. Demikian susunan acara tahlilan malam ini yang ke-7. Tahlilan virtual hari ke-7 ini akan dibimbing Ustadz Kuswandani. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan, Kang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai kepada hari yang ke-7 terkait dengan sebuah tradisi yang dihidupkan khususnya di negeri kita. Memang ini seperti mengadopsi dari apa yang biasa dilakukan oleh tradisi Jawa lama, tapi ketika para wali songo kemudian menghidupkan dan mengisi konten dari itu dengan sebuah takziah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, kemudian ada silaturahmi berkumpul bersama, kemudian ada saling menguatkan, saling menasehati,
kemudian membaca surat demi surat yang dituntun juga memang menjadi bagian dari ayat-ayat Quran yang dibacakan. Tentunya ini menjadi sebuah adat kebiasaan yang penuh dengan makna, insya Allah tidak menyalahi sedikit pun apa yang Rasulullah SAW tuntun buat kita semua. Kita dituntun untuk saling bersilaturahmi, dituntun oleh Rasulullah, diperintahkan untuk saling menguatkan satu sama lain, yashuddu ba'duhum ba'do. Kita juga diperintahkan oleh Rasulullah sebagai umat baginda mulia untuk saling menghibur, saling menenangkan, saling menyemangati. Kita juga dituntun oleh Rasulullah untuk biasa membaca ayat demi ayat Al-Quran yang dimuliakan, dan kita juga dituntun oleh Rasulullah untuk mendoakan siapapun juga, khususnya orang-orang yang kita cintai. Jadi angka tidak menjadi sesuatu yang hal krusial, mau di angka berapapun juga tidak ada salahnya, tapi ketika dulu mungkin ada istilah 1 harian 3 atau 7 harian, tentu ada maksud di belakang itu semua. Baik, mari kita bersama-sama seperti yang kita lakukan yang lalu. Hari ini kita akan membaca kembali, mungkin diawali dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, baru kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Yasin, insyaAllah. Ala hadhi niyah bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا ويأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي بيده خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وما كان متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله وصدق رسول. Demikian pembacaan surat Yasin. Untuk selanjutnya silahkan dikembalikan kepada Mbak Terry untuk melanjutkan dengan cara lain dulu. Enggak. Terima kasih untuk bimbingan pembacaan Yasinnya, Kang. Baik, sebelum acara dilanjutkan, Uti mungkin sudah siap? Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uti sudah siap? Videonya udah disiapkan di komputer. Mudah-mudahan ini bisa diputar ya, soalnya koneksi di sini kayaknya lagi ada terganggu. Mudah-mudahan videonya lancar keputar. Baik. Jadi Ya. sebelum acara, oke, aku kabarin dulu ya, infoin. Sebelum Bisa dilanjutkan, dimulai, boleh? ya, Mau sebelum dimulai, acara dilanjutkan. Baik, sebelum acara dilanjutkan dengan kajian oleh Kang Dani, mari kita lihat slideshow perjalanan kehidupan mama kami tercinta, Ibu Hajah Kremesli binti N. Sunarti. Monggo, Ut. Iya, sebentar ya. Di share screen. Nggak mau ya? Maaf ya, sebentar ya. Mondi. Bentar. Akan selamanya tanganku mendekatmu,
selamanya. Raga ini menjaga seperti jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Iya, turun aja cetak ya. Abadi, tak ada yang abadi. Biarkan aku berlepas setelah sebelum hilang. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Jiwa yang lama segera pergi, bersiaplah para pengganti. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Oh, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjaga seperti anak jantungku tak bertahan berlawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang Oke, sebentar ya, masih ada yang bagian duanya. Oke.
Balas sekarang mah. Sebentar, sebentar. Semoga menikmati. Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku Uti belum kelihatan videonya. Belum Belum kelihatan ke-share, ya? belum ke-share. Share screen-nya diganti. Begitu Sebentar. sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan Sebentar ya. Mohon maaf, apa udah masuk? Belum. Belum. Baru audio aja. Iya, dari Mbak Uti. Dari orang dulu sini. Iya, dari Mbak Uti. Bentar ya. Ya Allah, bisa dong. Bob. Ini lagunya itu. Tadi. Ini mama yang nge-share. Mama yang nge-share. Tolong kasih tanda ya kalau udah ke-share. Belum. Kesalahan teknisnya. Mohon maaf ya. Ya. Enggak, dia kalau Dulu, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Share. Dari sini? Iya kan, dari sini ya nggak sih optionnya? Mudahnya terlalu les. Hah? Mudahnya terlalu les. Apa udah ke-share? Belum. juga. Yang dipilih playernya, jangan desktopnya. Nah, Oh, beda ya. beda juga ke desktop soalnya.
munculnya di kita nggak bisa ngatur ya? Enggak. Orangnya muncul. Komputer dia soalnya. Oh. Oke, bisa tolong dibimbing nggak? Nggak, Mas. Ngerti aku. Dibuka dulu aja filenya, kan dia pakai media player tuh. Habis itu yang di share screen media playernya, jangan desktopnya. Windows Media Player-nya ya? Oh, Windows Media Player. Nggak, ada ini Windows Media Player-nya sebentar. Tapi kalau ini kalau koneksi sedang down memang tidak bisa memutar video, biasanya agak berat kalau lagi down ya. Jadi mungkin Tapi coba dulu aja. kita coba skip aja dulu, langsung kajian ke Kang Dani aja ya. Ya, Sambil ini nanti nunggu, kalau saya boleh. coba, ya. Coba dulu. Kajian aja deh, ya kajian aja Oke. dulu Kang Dani. Ya, mohon maaf ya. Ya, makasih. Waktu dan tempat. Silakan Kang Dani. Biasanya kalau mau lebih aman di-upload di YouTube dulu, baru di-share dari YouTube, itu lebih ringan. Ini lagi coba dikirim juga ke Terry. Kalau bisa dikirim. Atau di Google Drive, di-upload ke Google Drive, baru di-share. Karena itu tadi upload mungkin- ke Google Drive juga lama banget, jadi memang Oh. belum. Ini akan dicoba, Lagi- silakan di kajiannya dulu Kang Dani. Enggak. Mohon maaf semuanya. Ya, nggak apa-apa. Iya, baik. Sahabat sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan, terkait dengan apa yang diungkapkan dalam ayat Quran di surat Yasin tadi yang kita baca, itu surat itu betul-betul disebutkan oleh baginda Rasul sebagai jantungnya Al-Quran. Karena jantungnya Al-Quran, maka bagi yang belum pernah saya mendengar dari apa yang saya sampaikan, bahwa surat Yasin itu sepenuhnya adalah diperuntukkan bagi yang membacanya. Jadi itu surat cinta yang Allah kirimkan kepada semua yang membacanya, kepada siapapun yang membacanya, dan kepada siapa yang membaca kemudian memaknai artinya, kemudian siapa yang membaca dan memaknai serta memahami maksud dan tujuan cerita itu diungkapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi itu surat yang sepenuhnya kalau kita lacak, kita amati satu demi satu ayat, itu bercerita tentang kehidupan, tentang kematian, tentang apa yang akan kita bawa ketika dalam kematian dengan membawa kebaikan, dan apa yang akan kita tuai ketika kita masuk ke sebuah kematian, yang itu disebut sebagai perjalanan berikutnya kita. Kita sudah menempuh perjalanan awal dulu pada saat belum lahir ke bumi ini, kemudian kita masuk ke alam rahim kita, alam rahim orang tua kita, ibu kita, kemudian itulah satu fase kehidupan kedua, kemudian masuk ke alam berikutnya itu alam dunia, itu alam yang lebih panjang dari alam rahim. Jadi alam rahim kita hidup di sana sekitar 9 bulan 10 hari perkiraan. Kemudian setelah dari alam rahim masuk ke alam dunia. Alam dunia rata-rata kesempatan hidup manusia itu mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalau Mama Resmi ini almarhumah 76 tahun ya, Mbak Irma ya. Iya. 76 tahun. Ya. 2 hari setelah sebulan 2 hari dari ulang tahun yang lalu, tanggal 19 Mei. Rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun. Jadi bayangkan kehidupan barzah adalah kelanjutan dari perjalanan kita dari dunia ini. Jadi kalau disebut perbandingan skala berapa lamanya antara dunia dengan alam barzah sebelum kemudian Allah hadirkan disebut dengan kebangkitan dengan kiamat, setiupan sangkakala yang pertama, lamanya dari alam barzah ke kiamat itu sama dengan perbandingan antara alam rahim kita dengan alam dunia kita. Jadi kalau 9 bulan, anggaplah 1 tahun dibandingkan dengan 70-an tahun, 1 berbanding 70. Sekarang kalau di alam dunia, anggaplah sebagai perbandingan skala 1, maka alam barzah pun lebih panjang lagi.
Bayangkan seorang Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk yang pertama kali hadir di bumi ini pun hari ini masih berada di alam barzah. Jadi belum ada penempatan surga, belum ada penempatan siapa di neraka. Semuanya ada di satu alam yang sama, yaitu alam barzah. Alam di mana setiap orang itu sepenuhnya menuai apa yang ditanam di alam dunia ini. Jadi kalau kita ingin menuai nanti ketika kita menyusul almarhumah atau siapapun yang mendahului kita, sepenuhnya adalah buah dari yang dipetik dari apa yang ditanam di alam dunia ini. Jadi tidak semata-mata ya ketika Rasulullah kemudian menganjurkan kita semua untuk menyebut kebaikan-kebaikan almarhumah, tiada lain tujuan utamanya adalah agar semua itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita yang masih hidup. Kepada anak-anaknya, kepada keluarga lainnya, kepada semua yang mengenal almarhumah, itu sebagai sebuah pembelajaran besar. Beliau sudah menuai semua apa yang beliau telah tanam di alam dunia ini. Dan kita juga ingin menunjukkan kepada beliau juga bahwa kita adalah anak-anaknya, keluarganya, yang juga bisa melanjutkan atau menghidupkan tradisi kebaikan demi kebaikannya. Bahkan jika perlu kita tambah kebaikan yang sudah beliau pernah lakukan, kemudian kita lakukan lebih dari itu. Allah sangat suka cita melihat hamba-Nya menjadi penolong bagi saudaranya. Maka ketika Allah bersuka cita melihat hamba-Nya menjadi penolong bagi saudaranya, maka Allah pun akan menunjukkan sukacita itu dengan memberikan pertolongan kepada sang hamba itu. Kalau kita ingin dimudahkan oleh orang lain di saat di dunia, bahkan di alam barzah kita nanti, maka mudahkan urusan-urusan orang lain. Kalau kita ingin diringankan beban kita, sejak di alam dunia sampai di alam barzah kita nanti, maka ringankan beban saudara-saudara kita. Kalau kita tidak ingin dipersulit dalam kehidupan di dunia ini oleh orang lain, atau oleh Allah Ta'ala mungkin membiarkan kita dalam kesulitan di alam berikutnya, maka berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkan hamba dari menjadi orang yang mempersulit orang lain. Kalau kita tidak ingin dipukul oleh orang lain, atau tidak ingin dibiarkan dalam sakitnya menerima fitnah dan sebagainya, maka kita pun berjuang keras untuk tidak menjadi hamba yang mudah menyakiti orang lain. Itu sangat indah. Teladan baginda Rasul betul-betul diajarkan kepada kita semua. Dan kita menjadi saksi ketika Rasulullah mengajarkan sebuah kelegowoan, ketika Rasulullah mengajarkan sebuah kesabaran dan buah daripada kesabaran itu, dan kita menyaksikan almarhumah menunjukkan teladan Rasulullah ketika menjadi hamba yang sabar, menerima mungkin semua cemoohan, fitnah dari orang lain, beliau terima dengan tenang, dengan penuh disimpan, dimaafkan, dimaklumi. Itu yang mungkin berharga untuk kita juga teladani dan kita ikuti. Dunia sekali lagi adalah kesempatan demi kesempatan kita menanam kebaikan demi kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala sering membayar lebih. Allah Ta'ala sering membayar lebih dulu dari apa yang dijanjikan oleh Allah di alam berikutnya. Di dunia ini pun terkadang kita mendapatkan kemudahan pada saat kita memudahkan orang lain. Kita mendapatkan pertolongan pada saat kita menolong orang lain. Kita dilapangkan rizki kita oleh Allah pada saat tangan kita pun mudah sekali melapangkan apa yang kita miliki dan kita berikan kepada orang lain. Kematian atau di alam barzah itu sangat dekat dengan kita. Kehidupan mereka juga sangat dekat sebetulnya dengan kita. Sayangnya kita tidak bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan, tapi mereka betul-betul bisa senantiasa menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka jangan ragu bahwa beliau orang-orang yang mendahului kita betul-betul menanti
betul-betul bersyukur, gembira, betul-betul berbahagia ketika melihat anak-anaknya tidak pernah bosan mengirimkan doa demi doa. Ketika melihat anak-anaknya, keluarganya tidak pernah bosan menutupi aib-aibnya. Ketika anak-anaknya tidak pernah bosan kemudian meneladani semua kebaikan-kebaikannya. Ini tidak mudah tentu saja kecuali kita meminta kepada Allah itu kemudahan. Jadi bekal terbaik adalah amal yang kita lakukan dan niatkan, ya Allah, inilah amal hamba yang mampu hamba persembahkan sebagai bentuk ketaatan hamba kepadamu, ya Allah. Jadikan amal demi amal yang hamba persembahkan ini pun menjadi bekal yang berharga pada saat ketika hamba masuk ke alam berikutnya dan engkau janjikan, engkau berikan apa yang engkau janjikan, yaitu buah daripada setiap amalan demi amalan. Alam barzah adalah alam di mana Allah anugerahkan kebaikan. Allah berikan surganya di alam barzah, yaitu berupa kedamaian demi kedamaian. Bukan sebagian orang bisa jadi mengatakan bahwa alam barzah adalah alam penantian, menunggu, tidak ada pekerjaan. Yang saya yakini tidak seperti itu. Karena Rasul pun pernah bersabda ketika beliau bersama sahabatnya, kemudian melewati pemakaman, dan beliau kemudian mengatakan pada sahabatnya itu, wahai para sahabatku, seandainya engkau menyaksikan apa yang aku saksikan di alam kubur ini, di alam barzah ini, niscaya engkau akan banyak menangis dibanding tertawa. Kita tidak bisa menjaminkan bahwa apa yang sudah kita amalkan selama ini adalah membuat kita selamat di alam berikutnya. Betapa banyaknya orang yang membanggakan kebaikan-kebaikannya ketika diserahkan kepada Allah, amalan itu kemudian Allah lemparkan kembali karena ada ketidakikhlasan, karena ada keinginan untuk mendapatkan pujian, karena ada harapan mendapatkan penghormatan dari manusia, karena ada keinginan untuk mendapatkan balas budi dari sang manusia, karena ada yang diharapkan yaitu terima kasihnya manusia. Almarhumah hadir memberi sebuah teladan indah ketika kebaikan demi kebaikan yang beliau lakukan tidak pernah diceritakan ke orang lain. Ketika apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, seperti disampaikan oleh Mbak Irma dulu, tangan kiri pun menyembunyikannya. Itu sebuah simbol bahwa sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya amalan kebajikan yang kita lakukan, rasanya ya kalau kita betul-betul tulus menjalankannya, tidak perlu kita ceritakan ke orang lain. Kalaupun kita bercerita, tunjukkan bahwa cerita itu adalah sebuah kebaikan. Karena Allah Ta'ala juga memang mengajarkan kepada kita, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Dan dengan segala karunia kenikmatan yang Allah hadirkan, maka sebarkanlah, sampaikan ke orang lain. Jadi kalaupun kita ingin menunjukkan sebuah kebaikan kita, bukan karena kita yang berbuat baiknya. Kalaupun kita ingin menunjukkan bahwa ini sesuatu yang baik, just lakukan itu saja, serahkan ke Allah, ya Allah ini kebaikan untukmu ya Rabbana. Ketika Allah membuat sebagian saudara kita menyaksikan apa yang kita lakukan, itu sudah cukup sebetulnya. Dan Allah catatkan sebagai kebaikan yang tulus. Tanpa kita menunggu kapan dan siapa saja yang memuji kita atas kebaikan kita. Maka pengertian fa'amma bini'mati rabbika fahadis itu sejatinya adalah ketika kita merasakan sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan, maka sampaikan kepada orang lain bahwa itu semua adalah kenikmatan semata. Ada kalimat yang sangat menakjubkan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa aku, kata Rasulullah, ketika mendapati sesuatu yang aku sukai, maka aku ucapkan alhamdulillahi ala bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala karunia ini yang menunjukkan betapa karunia yang sempurna yang Allah hadirkan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat.
Jadi kalau dimaknai secara bahasa Indonesia kita adalah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah, bahwa ketika aku menerima sesuatu yang aku sukai ini, sepenuhnya adalah kesempurnaan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Itu indah ya. Setiap mendapatkan sesuatu yang kita sukai, yang kita lontarkan, seperti yang Rasul lakukan adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan semua karunia ini telah sempurnalah semua apapun yang Kau hadirkan. Amin. Tapi sebaliknya, yang menakjubkan sebaliknya, ketika, kata Rasulullah, aku mendapati sesuatu yang tidak aku sukai, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Saya merasakan bahwa apa yang diungkapkan Rasulullah SAW itu menguatkan apa yang pernah saya dapatkan juga, sebuah nasihat dari seorang yang sudah sepuh, seorang yang tinggal di sebuah tempat yang sempit, di gang, di ujung gang, di Bandung, daerah Kira Condong sana, seorang yang banyak orang melihat beliau mungkin dianggap sebagai dukun apa, tapi kita tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah beliau seorang sepuh yang selalu ingin mengajari dengan hikmah demi hikmah. Dan salah satu kalimat yang selalu saya ingat adalah beliau mengatakan, doa yang terbaik adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang terbaik adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya ya, almarhumah telah menjalankan ini. Doa yang terbaik adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena setiap saat melihat apapun yang Allah hadirkan, dalam hatinya mungkin terucap selalu kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu yang membuat beliau dianugerahi kesabaran. Kesabaran itu akan hadir pada saat lisan kita segera berucap Alhamdulillah dengan sebuah keadaan. Seperti yang Rasul tadi ucapkan. Ketika menemukan hal yang tidak disukai, Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan yang disukai, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Dan kenapa beliau mengatakan Abah Sepuh ini, saya menyebutnya Abah Omo namanya almarhum, mengatakan bahwa doa terbaik Alhamdulillah, karena ketika kita sadar mengaku bahwa kita rasanya belum sampai kepada derajat seperti itu gitu. Belum bisa meniru almarhumah Mama atau Ibu Resmi ini, belum bisa meniru seperti yang beliau lakukan, maka yang bisa kita pahami adalah jadikan itu sebagai doa. Artinya kita wajib terus meminta kepada Allah, ya Rabbana, anugerahkan hamba kemampuan untuk senantiasa lisan ini terus berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. Ketika Allah berkenan memberikan kemampuan untuk berucap Alhamdulillah dalam setiap keadaan, dia telah menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita merasa belum mampu mencapai derajat itu, jadikan sebagai doa. Jadi, kalau kita belum punya, minta kepada Allah, ya Rabbana, anugerahkan kemampuan itu. Seperti juga apa yang diwariskan teladan kebaikan oleh Bu Resmi ini, almarhumah ini, kalau kita merasa tidak bisa menirunya atau belum bisa menirunya, maka jadikan itu sebagai doa buat kita. Ya Allah, jadikan teladan kebaikannya adalah teladan bagi hamba. Dan jadikan ketika hamba pun dimudahkan untuk meneladaninya, ini yang akan hamba tinggalkan kepada anak-anak hamba kelak yang menjadi teladan bagi mereka. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang sia-sia dari semua apa yang sudah kita korbankan, kita sendiri yang akan menuai nanti. Jerih payah kita di dunia ini, kesulitan yang terus mungkin tidak pernah berhenti menimpa kita, kepayahan yang juga tidak pernah mungkin tidak ada henti-hentinya, ujian demi ujian,
problem demi problem yang selalu kita hadapi, kemudian kita sikapi dengan alhamdulillah ya Allah, Engkau pernah mengatakan bahwa ujian dihadirkan karena Engkau ingin mencintai hamba-Mu. Bahkan Engkau mengatakan dalam hadis kursi, seorang beriman diuji oleh Allah sampai ujian yang tidak mampu dipikul oleh gunung-gunung, karena Engkau ya Allah berkenan ingin mencintai hamba-Ku. Jadi kalimat dalam hadis kursinya adalah, ketika aku berkehendak mencintai hamba-Ku, kata Allah, maka aku timpakan kepada mereka ujian demi ujian yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung. Apakah itu sesuatu yang mengerikan? Rasanya orang yang punya iman, pasti dia merasa aman bahwa semua ujian itu penanda dari kasih sayang Allah. Jadi ini yang sangat indah sebetulnya, ketika kita bisa berhimpun, saling mengingatkan, saling menyemangati satu sama lain, saling bercerita tentang kebaikan-kebaikan almarhumah, maka semua keteladanan kebaikan itulah yang kemudian mari kita angkat kepada Allah Ta'ala, kita angkat bersama, ya Allah, jadikan semua kebaikan itu sebagai cahaya yang akan menenteramkan kehidupan barzahnya, yang membuat kami sebagai keluarga tidak selalu merasa khawatir dengan kehidupan beliau, karena Engkau yang maha membuktikan janjinya tidak pernah sedikit pun dilanggar. Engkau yang pasti akan memberikan imbalan sebaik-baik imbalan, balasan sebaik-baik balasan, ampunan sebaik-baik ampunan, pemaafan sebaik-baik pemaafan. Kita adalah hamba yang lemah tentu saja, dan kita hadir sekarang ingin menunjukkan betapa lemahnya kita, kemudian kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah menguatkan. Kita sadar betul kita adalah hamba yang penuh dengan kesalahan. Tapi ketika kita sadar atas penuhnya kesalahan itu, mari kita hadirkan diri kita di depan Sang Maha yang senantiasa tidak pernah ragu mengampuni kesalahannya sepanjang kita mengakui. Kita adalah hamba yang mungkin sering tergelincir, sering terjatuh, sering ada dalam kebingungan, sering ada dalam sebuah kesulitan demi kesulitan. Tapi yang penting dibangun di dalam kehidupan kita adalah keyakinan bahwa kita sedang bersama Zat yang maha meringankan beban, Zat yang maha memudahkan urusan, Zat yang maha menyempurnakan dari segala kekurangan. Kalau kita menyadari atas kekurangan kita, maka Allah akan hadir menyempurnakan kekurangan itu dan mencukupkan. Kalau kita hadir dengan menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, maka Allah pun akan menghampiri kita untuk menunjukkan kemuliaannya, kekasih sayangannya, kemudian akan memenuhi itu semua. Mungkin ini yang menjadi bekal paling berharga. Kalau bisa dicatat, Mbak Irma, Mbak Runi, Mbak Ermi, Mbak Rini, anak-anaknya, catatlah semua keteladanan, semua kebaikan itu. Kalau bisa pasang semua catatan itu di dinding, agar setiap saat bisa dilihat, kemudian jadikan itu sebagai sebuah cermin buat diri masing-masing, sebagai catatan pribadi juga, mana yang bisa diteladani, mana yang bisa diwujudkan, mana yang belum mampu, kemudian kita minta kepada Allah agar Allah mampukan. Semua orang pasti bisa sepanjang kita hadir menjadi hamba yang tidak mampu, meminta kepada Allah agar Allah mampukan. Semua akan menjadi mustahil kalau kita sudah merasa Allah tidak menjawab dan kita tidak meminta kepada Dia Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, malam ini, tidak sekedar bercerita tentang kebaikan-kebaikannya saja, tapi juga kita ingin menghadirkan itu semua ke dalam diri kita semua, insya Allah. Yang batil atau sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjadi aib, Rasul betul-betul menganjurkan tutup itu semua sebagai tutup bukunya. Jangan sempatkan sedikit pun untuk mengucapkannya segala kesalahan dan keburukannya. Betul-betul akan membahagiakan. Beliau yang tadi saya sebut sebagai guru penasehat pribadi yang betul-betul sangat tulus itu pernah mengatakan bahwa setiap Kamis Maghrib begitu azan dikumandangkan, maka
mereka, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang ada di alam barzah itu Allah bebaskan. Untuk apa? Dibebaskan untuk bisa mengunjungi anak-anaknya, keluarganya, pasangannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menyaksikan, mereka akan mengamati, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, keturunannya, keluarganya. Bayangkan seandainya kemudian mereka menyaksikan kita, anggota keluarganya, anak-anaknya, masih juga mengisi malam demi malam itu dengan keburukan demi keburukan, apa yang akan dirasakan oleh beliau. Dan bayangkan ketika yang terjadi sebaliknya, malam itu diisi karena itu adalah malam sucinya umat Islam setiap pekan, kemudian diisi dengan doa, kebaikan demi kebaikan, itu yang pasti akan membuat wajahnya penuh senyum bahagia. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan, kebersyukuran. Karena itu akan memberikan imbalan bagi Allah Ta'ala, akan menganugerahkan kebaikan bagi mereka juga yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka mungkin ini yang paling indah ya yang bisa kita rasakan. Karena itulah dianjurkan, disunahkan untuk tidak pernah bosan membaca surat Yasin untuk kita dulu, untuk kita sendiri ketika Allah anugerahkan hati yang lapang oleh surat itu, akibatnya kita menjadi merenung, maka doa yang kita panjatkan insya Allah menjadi doa yang Allah dengar, Allah kabulkan. Dan sampai hari Jumat berikutnya, besoknya Jumat sampai Jumat maghrib, adzan maghrib, maka Allah pun memanggil mereka semua kembali ke barzahnya. Bayangkan masing-masing mereka tentu ada berbagai rasa yang dirasakan. Yang mendoakan, yang didoakan anaknya akan kembali dengan penuh bahagia, tapi yang kembali ke barzahnya dengan tidak mendapatkan satupun anaknya yang mendoakan, keluarganya, saudaranya, tentu akan kembali dengan penuh kesedihan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini berharga buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Mari kita berbekal kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan. Karena Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, mendekati Allah lah sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Di antara kita ada yang dimudahkan dengan kelapangan tenaga, maka zakati kelapangan itu. Sebagian kita yang dimudahkan secara pengetahuan, maka ajarkan kepada orang lain. Sebagian lagi yang dimudahkan secara finansial, secara rezeki yang dilapangkan, maka lapangkan bagi orang lain. Itu yang akan membuat setiap amal kita akan menjadi catatan yang indah semua. Mudah-mudahan ini berharga buat kita semua. Mbak, ini gimana videonya, mau diputar dulu? Bisa? Kalau ada mau menayangkan videonya boleh, sebelum kita tutup dengan doa nanti. Baik, kita coba Uti videonya. Ini kita coba aja ya. Bismillah. Bismillah. Mungkin sambil menunggu videonya, kami akan menjelaskan bahwa video pertama itu menghabiskan waktu Mama dengan keluarga besarnya, keluarga besar Aden Sunardi. Maka muncul? Belum. Tuh, muncul foldernya aja. Nah, belum, baru audio. Muncul, belum ya? Mungkin dari Windows. Problem di koneksi. Itu tuh dikirim. Nggak bisa. 60 mega itu. Kalau muncul boleh tolong dikasih tanda ya. Ya. Belum. Windows Media Player. Mata ingin
Ya, ini lagi loading di sininya. Koneksinya memang luar biasa nih, lagi diuji banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, padahal kemarin malam kita udah semangat ngumpulin foto-foto, lalu tulisan-tulisan. Udah, bisa. Udah, alhamdulillah. Alamin ya Allah. Di bawah tulisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. 1 jam saja. Mohon maaf. Pernah terpikir olehmu, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah tulisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. 1 jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Dinantiku. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku menangis pilu, hanya mampu ucapkan
jalan kasih. Oh. Ya, saya kembalikan lagi ke MC. Mohon maaf atas kekurangannya. Makasih Uti. Baik, mungkin tadi kami sudah menampilkan video. Yang pertama adalah bagaimana mama kami menghabiskan waktu dengan keluarga besarnya Raden Sunardi. Lalu video yang kedua ini berlanjut bagaimana mama mengisi hidupnya dengan silaturahmi. Beliau begitu sabarnya selama hidupnya, begitu ikhlas menjalani kehidupannya, dan memang beliau adalah mama kami yang luar biasa bagi kami. Dan butuh waktu untuk kami melupakannya mungkin seumur hidup kami. Baik. Alhamdulillah acara tahlilan virtual hari ke-7, mama kami tercinta Ibu Hajah Kermesmi binti Raden Sunardi telah selesai. Untuk para tamu undangan yang telah hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kehadirannya, telah dengan ringan meluangkan waktu untuk turut serta mendoakan mama kami. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Terima kasih Kang Dani yang sudah membimbing acara tahlilan hari ke-7 ini, dari hari pertama, ketiga, dan ke-7 ini. Special thanks untuk sepupu kami tersayang, Farah, Uti. Terima kasih sudah memfasilitasi acara tahlilan ini. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak untuk hadirannya semua. Mohon maaf lahir batin. Iya. Mungkin penutup bisa acara ramah tamah kalau memang ada yang mau lanjutkan. Irma, maaf doa dulu, Ir. Oh, Doa. iya Kang Dani, mohon doanya. Titipan doa sudah saya kirim. Iya. Doa. Ya, oke. Baik. Ya, makanya saya tunggu ke acara doa di ini. Saya pikir karena udah. Oke. Ada banyak nama yang akan kita sebutkan, yang saya akan sebutkan. Sekali lagi bagi sahabat-sahabat, Bapak, Om, Tante, lain saya ikutan menyebut Om dan Tante juga semua, yang mengenal nama yang saya sebut nanti, dalam hati silahkan sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini akan mengokohkan doa kita insya Allah. Dalam hati silahkan sebutkan ketika saya menyebutkan nama itu. Karena kita mungkin nggak semua kenal, tapi bagi yang mengenal langsung, sambil itu jadikan sebagai sebuah pengantar doa kita. Jadi insya Allah utamanya kita akan mendoakan kepada almarhumah, ibunda kita semua, Ibu Hajah Kermesmi binti R. Sunardi. Kemudian kita juga insya Allah akan mendoakan juga kepada almarhum Bapak Tengku Hamdan Syahnara bin Tengku Sulung Syahnara. Kemudian kita juga akan mendoakan kepada almarhumah Raden Aisyah binti Raden Sariman. Kita juga mendoakan kepada almarhum Haji Tengku Darmansyah bin Tengku Hamdan Syahnara. Kita doakan juga kepada almarhum Bapak Sunardi bin Sadirun Sudijo Putro. Kemudian kita doakan juga kepada almarhumah Haja Karlinah binti Prawiro di Mejo. Kemudian kita juga haturkan doa kita bagi almarhum Bapak Wicaksono bin Sunardi. Kita juga mendoakan kepada almarhum Bapak Harmen Amiruddin bin Amiruddin Sultan Marajo. Kemudian juga kita mendoakan kepada almarhumah Ibu Asmaniar binti Syairi Samsuddin. Juga kepada almarhum Bapak R. Suwarno bin R. Rekso Suharjo. Kita juga doakan kepada almarhumah Raden A.
Atmini Sukardijah Suwarno binti R. Subadio. Juga kita mendoakan kepada almarhumah Raden A. Sunarti binti R. Subadio. Juga kita doakan kepada almarhum Bapak R. Budiono bin R. Suwarno. Juga kita doakan kepada almarhum Bapak almarhumah Ibu Amirati binti R. Suwarno. Kita doakan juga kepada almarhum Bapak Sabtono Dwi Putranto bin R. Budiono. Kita juga mendoakan kepada almarhum Bapak Abdul Kahar bin Atmo di Joyo. Kita juga mendoakan kepada almarhumah Ibu Ragil binti Cokro Atmojo. Kita doakan juga kepada almarhum Bapak Hari Jayadi bin Suwali. Dan yang terakhir kita doakan kepada almarhum Bapak Haji Suparto bin Supardi Siswodarsono. Yang lain silahkan sebutkan juga, mungkin yang sudah mendahului dari suaminya atau istrinya atau yang telah meninggal ditinggalkan anaknya dan saudara-saudaranya, sebutkan nama itu, kemudian bayangkan dalam hati kebaikan-kebaikannya. Mari kita haturkan semua harapan dan doa ini kepada Yang Maha memudahkan urusan, kepada Yang Maha mengabulkan segala permintaan, kepada Yang Maha mengampuni segala kesalahan, kepada Yang Maha memberikan cahaya di alam barzah mereka, kepada Yang Maha melapangkan jalan, kepada Yang Maha menenteramkan kehidupan barzah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal ya Allah. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya Allah. Allahumma wasi' qabrahum. Wasi' qabrahum. Wasi' qabrahum ya Rabbana. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma Rabbana ya Allah. Lapangkan jalan mereka ya Rabbana yang telah mendahului kami ya Allah. Tidak ada yang paling mereka rindukan selain dari doa demi doa dari kami yang masih diberi nafas kehidupan ini ya Rabb. Jadikan lapangkan barzahnya ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajat dan kemuliaannya ya Rabbana. Jangan biarkan mereka Engkau hinakan karena keburukan-keburukannya yang belum pernah mereka mintakan ampunan darimu ya Allah. Ya Rabbana, inilah kami yang sedang meminta dan Engkau yang maha memberi. Inilah kami yang sedang bermohon dan Engkau yang maha mengabulkan. Inilah kami yang sedang menundukkan kepala kami menyadari segala kekurangan dan kekhilafan kami ya Allah. Dan bermohon padamu kemuliaan dan kesempurnaan. Jadikan teladan kebaikan mereka sesuatu yang mampu kami wujudkan ya Allah dan kami teladani. Agar kelak anak-anak kami pun akan mengikuti, mengambil teladan kebaikan demi kebaikan dari kami ya Allah. Pada saat kami meninggalkan mereka dan kemudian kami tersenyum bahagia. Karena mereka pun tidak pernah bosan mendoakan kami ya Allah. Ya Rabbana, inilah harapan dan permohonan kami ya Rabb. Ampuni dari doa yang berlebihan. Ampuni dari doa yang diiringi dengan kelalaian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilina ya qabilad du'a. Ya sami'ad du'a ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari lisan yang saya ucapkan, sepenuhnya dari diri saya pribadi. Segala yang hak, segala yang bermakna, bermanfaat, sepenuhnya Allah yang membimbing, Allah yang menuntun kita semua. Mari kita syukuri. Wastaghfirullahu li walakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Dani. Lihatnya yang sangat indah. Lalu terima kasih juga untuk bimbingannya, bacaan Yasinnya. Dan untuk semuanya, atas kehadirannya, dengan ringan, turut serta mendoakan mamah kami. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Terima kasih. Amin, amin. Silakan kalau mau ramah tamah. Bu Irma, Mbak Irma, saya boleh pamit duluan? Boleh. Oh, boleh. Iya. Iya, persiapan nanti malam ada kajian lagi, mangga. Oh iya, Ya, mohon maaf. Ya, saya pamit dulu ya. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Irma, pamit juga ya. Ya, Mbak Sari. Mbak Sari, makasih Assalamualaikum. Penta. Sama-sama. Assalamualaikum. Ermi, pamit ya. Iya, makasih ya. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Penta. Sampai ketemu ya. Sehat semua. Iya. Ermi, aku pamit ya, Mi. Ya, makasih Pamit ya. Atik, Linda, Yuni. Assalamualaikum, pamit juga Tante Ero dari Malang. Pamit ya. Dari Jakarta Timur. Citria, Mbak Irma, pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ji. Makasih banyak ya, Mas Nur Hadi. Terima kasih banyak. Ya. Makasih, Ji. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Citria, Irma, pamit juga ya. Terima kasih banyak, Mas Chandra, Mbak Vicky. Makasih, Mas Chandra. Mbak Rina, Mbak Riri, Mbak Rini, mohon izin ya, Mbak Runi. Ya, Saya lanjut kerja. Ya, salam keluarga semua di Medan juga, di Jakarta. Makasih. Semoga dikabul semua, amin. Amin, amin. Sehat-sehat semua ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Dari Malang pamit ya. juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Salam buat keluarga di Malang. Ermi, aku pamit ya. Oke, sama-sama. Sehat Terima yo. kasih. Ya, bersama. Ya, Assalamualaikum, Ermi. Waalaikumsalam. Ermi. Aku pamit ya, Mi. Ya, yuk. Sehat-sehat semua, yang sabar. Sehat ya, Mi. Doaku selalu buat Ibu ya. Dari jauh ya, Mi. Jangan lupa buat Ibu. Makasih, Ermi. Makasih semua. Assalamualaikum, Mbak Oni. Iya. Assalamualaikum, Mbak Oni. Ya. Waalaikumsalam, Bu Siti. Terima kasih, Siti. Mewakili keluarga Supangkat. Iya. Tante Siti ya. Ingat enggak? Iya. Ingat. Ya, makasih, Bu. Kamu manggilnya Mbak ya? Oh iya, Mbak. Hadir juga bisa manggilnya kan Tante. Iya, iya, Mbak. Iya, ya. Sehat semua ya. Amin. Doa yang sama. Pamit dulu ya. Iya, Mbak. Matur Yo, suwun. Assalamualaikum. Pamit dulu ya. Iya. Ya. Ya. Karena gue udah gitu. Ya udah. Main teman-teman dalam. Pak Jatmiko ininya di ini kok. Pak Jatmiko, maaf audionya Pak. Audionya nggak di unmute. Ah ya. Halo ya, sudah. Sudah. Halo, sudah dengar. Sudah dengar. Ya, Assalamualaikum. Saya wakili dari keluarga Kertawangsa di Jabodetabek itu mengharapkan silaturahim dengan keluarga almarhumah, dengan putra-putranya semuanya. Semoga tetap menjalin silaturahim dengan baik. Mungkin putra-putranya Mbak Uni apa-apa yang HP-nya saya terus kita komunikasi melanjutkan apa yang telah Ibu lakukan selama ini ya.
Itu aja harapan kami. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya juga mau pamit. Rumahnya jauh, saya di BBM nih. Tol Iskandar. Loh, deket saya, Pak. Saya juga di Depok. Saya di Depok. Lah iya, saya di seberang Jaya itu di BM. Iya, saya pernah nemeni ibu mama almarhumah mama ke rumah Pak Jatmiko sepertinya. Oh iya. Ya, alhamdulillah waktu itu anak nikahan anak saya udah salah itu. Iya. Salam buat keluarga. Ya, semoga tetap silaturahim terjaga dengan baik ya Mbak semuanya ya. Iya, betul Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Matur suwun. Kami. Pamit ya. Salam. Terima kasih. Saya pamit Ya. dari Semarang. Oh iya Pak. Saya yang di Semarang ini saya mohon pamit. Semoga semuanya sehat-sehat. Dan kabul apa yang didoakan. Amin. Mohon pamit ya. Salam buat semua keluarga di Semarang ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. 0931 itu buit bukan. Hafaz. Bang Hafaz. Dani, apa kabar Dani? Ya Dani. Baik. Baik. Lagi isolasi ya? Iya, di sini sama Kara sih. Iya. Semoga sehat ya Dan. Doa kita semua. Amin. Makasih. Kara mana Mas? Kara? Bang Hafaz. Ada nih, di sini Bi. Bang Hafaz. Bang Hafaz mana Bang Hafaz? Saya. Wakil dari Medan. Oh, Kak Yanti juga ada nih dari Medan, Kak Yanti. Iya, Dek. Halo, Bang Hafaz, Kak Yanti. Terima kasih. Salam semua keluarga besar Medan dan Jakarta. Iya. Kara. Kalian di sana ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Kak. Rukun. Amin. Selalu komunikasi, jangan putus, kalian bersaudara. Iya, insya Allah Bang. Kita semua Iya, orang aku tunggu. nggak ada, jadi kita yang generasi kedua ya. Iya. Aku tunggu sampai kalian send off deh. Oh, baik. Iya. Siap Bang. Kak Yanti juga audionya, mic-nya di mute. Di unmute. Tolong di unmute, Kak Yanti. Nah, Kak Yanti. Salam sama semua ya, Dek. Salam dari keluarga di Medan. Iya, salam juga keluarga di Medan ya, Kak. Kamu wakili dari Medan ya, Dek ya, semua keluarga. Iya, Kak. Makasih. Sampai ketemu, salam semua. Iya. Ke Jakarta ya, Kak. Iya. Kak pamit ya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak Yanti. Siapa lagi ya? Dimas. Tadi ada buit ya, Mbak Rini. Dalam? Tadi ada buit, sekarang lo Mas ya, buit. Iya, tapi kemana ya? Kita udah sampai. Terima kasih sama keluarga besar Karangloas kok. Oh iya, baiklah. Ini udah tinggal 19 partisipan. Kita ngobrol sampai sehat ya. Gimana Om Bondan, Tante Wiwi hasilnya? Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Ya Allah. Doa semuanya. Kara juga negatif. Alhamdulillah. Jadi Insya Allah. Insya Allah pada sehat ya Mas Dani, Kara. Amin. Itu Mas Billy lagi udah tidur ya? Mas Billy?
Awak tidur. Ya, kenapa? Mas Bule udah tiduran. Boleh ngomong sembarangan sekarang. Tunggu jam 11 ini. Itu Mbak Ayu sama Mas Tamu mulai muncul. Ngantuk nih. Iyalah bangun subuh jam 5 bangun. Subuh jam 5 juga, Dim, di sana, Dim. Tunggu jam 12. Arwah. Kakak Awak tuh. Apa sih itu? Tadi makan apa? Sampai kamu. Loh, mati deh. Apa sih go faster, go slower tuh? Tante Eni. Eni, makasih ya Eni. Jauh-jauh dari Cikarang udah hadir. Kanada, Makassar, Itali, Masya Allah. Jazakumullah khair semua. Tadi Tante Evita ada ya? Aku nggak ada namanya. Oh ada. Namanya aja, tapi ininya videonya nggak muncul. Uwo, besok kami mampir ke rumah ya, Uwo. Ya. Iya. Maaf ya. Masih social distancing nggak sih? Apa ya, main? Sama siapa, Rin? Sama Rina aja. Sama Dinda, sama ini. Karena Runi sama Riri masih isolasi mandiri, kan? Isolasi mandiri main ke jalan tanah. Isolasi jalan-jalan itu. Jalan tanah. Sinyalnya jelek, Bapak. Sinyalnya jelek. Sinyalnya nggak bagus. Nggak bagus. Jadi kita lari ke sini. Dari peradaban. Jadi kita lari ke sini. Di Citayan tuh nggak ada wifi, jadi ya maklum aja ya. Ya naikin aja pakai tiang di atas. Makanya lari ke sini, ke Lantana. Mbak Rini. Dalam. Mbak Riri sama Mbak Runi kenapa isolasi mandiri? Ya enggak, maksudnya. Dari rumah sakit menyarankan seperti itu, Tante Wiwi. 14 hari disarankan untuk isolasi mandiri. Oke. Cara yang baik. Ya, semoga semuanya pada sehat ya. Amin. Sehat. Awak. Ada awak nih lucu banget awak. Ngomong merah. Ayo, Zazu lagi tidur. Main. Lagi asik nonton. Lagi main. Asik nonton ya. Nonton apaan, Wak? Nonton Zoom. Marwa lihat ibu ya. Halo, Marwa lihat ibu. Adik Safa mana adik Safa? Ini lihat ini. Marwa di Kemuning ya? Ibu di ini, Pamulang? Enggak, kita semua di Kemuning. Ini ketiduran. Oh iya. Lucu banget sih. Cerewet ya, kumat. Bisnis aja kali ini apa ya? Marwa, Amir, Anmod. Apa sih? Marwa, apa sih nggak jelas. Marwa? Dimas, ayo ngomong dong, Dim. Kita nungguin kamu nih. Ngomong apaan? Gimana cara mamaku manggil kamu? Apa kek gitu? Nih, tadi Yasin aja pakai ini. Wih, keren. Apaan tuh? Quran ini, Quran apa? Quran bahasa Inggris Kanada. Iya. Oh iya. Nyolong di sebelah.
Parah ini Mas. Baru gue mau minta dibawain, lo nyolong lagi, parah deh. Ya habis mereka bikin open house itu kan, terus pas mau keluar, wah ada satu, udah ambil aja. Soalnya kalau ada satu, jadi lu boleh ambil, gimana sih? Nah lo. Mic-nya Pendi suruh on out. Nggak lagi Marwa juga tuh. Kenapa? Mic-nya Pendi. Unmute. Enggak, si Marwanya lagi nggak ngomong. Dia lagi takut bunyi, soalnya aku nyalain laptop juga, nanti berisik nying gitu. Mika mana face shield-nya? Lo dibayar itu, udah ditanyain, woi. Jadi yang kemarin Mbak Rini pakai itu punya Mika, beli di Mika. Kan itu. Itu dibayar. Belum itu. Bayar. Pada bayar, ayo. Weh, PNS nih, PNS. Gajiannya tanggal 30. Pertama, udah ngomong sama Eri belum? Siapa? Siapa, Dim? Mas Termasuk usaha mikro, Mas. Kamu modalin. Udah mikro lagi. Lihat Om Bondan sama Tante Wiwi deh. Mereka kan lagi WA-an berdua. Kelihatan ya. Social distancing. Kelihatan ya. Mbak Rini, Tante Wiwi lagi WA yang pada pamit-pamit. Oh iya, matur suwun. Pamit dari Zoom meeting ini. Iya, makasih. Tante Mbah Titi Anjar Sugeng, mohon maaf tidak bisa gabung, ada acara gereja. Oh iya, terima kasih. Jujur saya tuh bingung loh, itu siapa-siapa aja tuh, jadi kita sebut-sebut aja. Sama, gue yang juga. Hari ini. Dalam. Tadi manggil Mbak Siti jadi Mbak Siti ya? Enggak, aku ibu. Aku ambil pendengarannya udah nggak begitu baik. Masa aku manggil Mbak? Om Bondan. Aku manggil ibu. Tapi terus makanya ngomongnya pakai WA ya Om Bondan ya. Penglihatan masih bagus. Tapi hurufnya gede-gede di handphonenya. Cie, Bu Titi pakai kerudung. Pakai daster. Siapa? Pakai daster. Bu Titi pakai kerudung. Sekarang. Bang Hafaz bingung ya? Kita kayak gini bercandaan, Bang. Iya, justru aku jadi tahu satu persatu muka saudara aku juga kan. Iya, benar. Iya. Tuh. Siapakah itu? Siapa? Ini Bang Hafaz, kakak sepupu kami. Jadi ibunya Bang Hafaz itu kakak almarhum papa kami. Oh iya. Ya, Uwak Fauzia. Kak Yanti tadi. Halo Bang Hafaz, salam kenal. Kalau yang tadi Kak Yanti dari Medan, itu ibunya papa kami. Ibunya kenapa? Gimana ibunya? Ibunya Kak Yanti, itu adik papah kami, adik almarhum papah kami di Medan. Ibu Yani, Ibu Tini. Jalan-jalan. Ada ya Mbak Rini ya? Mbak Rini, Om Yusti nggak ada ya? Iya, nggak ada kok Om Yusti ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Tante Dini juga nggak bisa gabung. Kenapa coba alasannya? Iya. Tidak punya aplikasi. Gaptek katanya gaptek. Punya aplikasi ya. Tante Dini, Tante Eni, Om Aji semuanya nggak bisa gabung gara-gara gaptek ya wis. Dek, Kalista mana Dek? Emang nggak ada
anak kekiniannya? Oh, ada. Nggak ada. Oh, iya. Mbak ini, Rian mana? Ini. Tuh, Om Nah, gitu deh. Muncul deh, dikit deh. Sampingnya. Si Sabta mana? Nah. Dimas, jangan nanya doang nih, Rian kenapa katanya? Nggak apa-apa. Absen doang ya. Dim. Jangannya dimakan. Bisa niruin cara manggil mamaku, manggil kamu waktu itu gimana, Dim? Gimana, Dim? Suara Buderi. Gimana, Dim? Sama, cuma beda nama doang. Gimana caranya? Nggak ada yang tahu, dengeran. Apa isinya, Pak? Ya, gimana Manggil kamu gimana, mamaku? Cara Bude manggil. Mas Dimas. Kamu nih diketawain loh sama Bude. Dari Apa? Siapa menurut apa? Terus kayak gitu terus disetrap sama Bude Ito. Disuruh berhenti. Masih dendam. Terus bilang cuman argumennya cuman Bude Ito nanti aku bilangin mama lo, bilangin aja orang kamu yang bandel kok. Terus mikir. Bude itu juga lupa. Itu apa sih ketawa-ketawa? Apa? Itu apa sih ketawa? Apa itu ketawa-ketawa? Bude Ito dulu pas kecil. Gara-gara main ice skating di kamar mandi, terus dagunya pecah. Makanya jenggotan sekarang. Ubinnya. Udah gitu Uwo dengan tenangnya, biarin aja mama kamu